Sembako. Saya ini datang kamar ini mau baca Kota Dewa dari Partai Apel nomor urut 3. Jangan lupa pilih saya nomor urut 3. Nomor urut 3. Siapa ini motor? Aduh, banyak duit begini kok ganti jadi motor Uti. Jangan lupa. Makasih Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah. Mama, ada oleh-oleh. Apa? Lato-lato? Oleh-oleh. Ada dapat dari mana ini? Itu dapat dari om-om di situ. Mana caranya? Di mana itu om-om itu? Di mana dapat tampak? Kenapa ada sembako? Cerita saya. Mbak bagi-bagi oleh-oleh ini dong di mana? Om yang mana yang mbak kasih oleh-oleh? Stop. Ada yang mbak bagi-bagi sembako. Bukan di sana itu. Ada mbak bagi-bagi sembako. Ini ASN. Iya, ASN dia. Pasar nama Karita loh. Orang tinggal Pak dia. Mana? Oh iya, mau tanya tadi. Aku kan coba perletakkan di sini. Kalau itu orang yang buat sembako itu apa? Lagi ada video. Baru di ASN. Sebenarnya tidak boleh itu. Oh, begitu. Kalau begitu mau lapor itu mau lapor di mana? Di kantor Satpol. Sahabat Bawaslu, laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan dengan cara menyampaikan laporan ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu Luar Negeri sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran. Apabila dugaan pelanggaran pemilu terjadi di wilayah kecamatan, maka sahabat Bawaslu dapat melaporkannya ke Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Panwaslu Kecamatan. Penyampaian laporan bisa dilaksanakan pada hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis, dan mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat. Kecuali pada tahapan masa tenang serta hari pemungutan suara, laporan bisa disampaikan dalam waktu 1 kali 24 jam. Laporan dugaan pelanggaran pemilu dilakukan dengan cara pelapor menyampaikan laporan kepada petugas penerima laporan dengan menyerahkan dokumen berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan lainnya milik pelapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi ini KTP-nya Bapak Yuli. Bukti ada yang ada bawa bukti apa bukti? Oh iya Pak, kebetulan saya ada bawa bukti foto, ada juga bukti video Pak. Dengan ada juga bukti bingkisan, nanti saya ke kamar yang mau kamar. Untuk bukti yang berbentuk surat disampaikan sebanyak 3 rangkap, dan untuk bukti yang berbentuk elektronik disampaikan dalam media penyimpanan data elektronik. Diserahkan lewat media penyimpanan atau ada simpan di mana ini foto dengan video? Oh ada di HP Pak.
Bukti yang satu tadi yang bingkisan itu bisa dibawa sekarang, ditunjukkan sekarang. Nanti saya mau telepon, saya ada teman, saya mau suruh kamari dia. Assalamualaikum. Salam. Rusak ini bingkisan ini. Saya catat dulu ya. Selanjutnya, penerima laporan menuangkan laporan ke dalam formulir B1. Selanjutnya, pelapor beserta petugas penerima laporan menandatangani tanda bukti penerimaan laporan dalam formulir model B3 dengan membuat tanda bukti laporan sebanyak 2 rangkap untuk dijadikan arsip dan satunya diserahkan kepada pelapor. Berikutnya, Panwaslu Kecamatan melakukan kajian awal untuk keterpenuhan syarat formil dan material jenis dugaan pelanggaran paling lama 2 hari setelah laporan disampaikan. Kajian awal dibahas dalam rapat pleno oleh Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan. Dalam hal hasil kajian awal tidak memenuhi syarat formal dan atau syarat material, Panwaslu Kecamatan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi laporan paling lama 1 hari setelah kajian awal. Pelapor melengkapi syarat formal atau material laporan paling lama 2 hari setelah pemberitahuan. Setelah laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan material seperti identitas pelapor, identitas terlapor, tanggal temuan atau laporan, tanggal peristiwa, uraian kejadian, tempat peristiwa terjadi, saksi yang mengetahui peristiwa dan bukti pendukung lainnya yang dituangkan dalam formulir model B7. Dalam kasus ini, berdasarkan hasil kajian awal terdapat 2 dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat formal dan atau syarat material, di mana pembagian sembako, money politik adalah dugaan tindak pidana pemilu dan netralitas ASN. Untuk dugaan tindak pidana pemilu diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten untuk kemudian ditangani oleh Gakumdu dan netralitas ASN ditangani oleh Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya, laporan dinyatakan diterima dan dicatat dalam buku registrasi laporan dan diberi nomor registrasi. Setelah itu, pihak Panwaslu Kecamatan lakukan penanganan paling lama 7 hari setelah dugaan pelanggaran diregistrasi. Dan jika memerlukan keterangan tambahan tindak lanjut, penanganan dilakukan paling lama 14 hari setelah laporan diterima atau diregistrasi. Setelah itu, pihak Panwaslu Kecamatan membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi, dan terlapor. Baiklah Pak, sebelum saya melakukan BAP atau pemeriksaan, apakah bersedia Bapak untuk saya ambil sumpahnya? Siap. Setelah keterangan diberikan atau disampaikan, tim verifikasi membacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan sesuai petunjuk yang tertuang dalam formulir model B12. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan menyusun kajian dugaan pelanggaran yang memuat kasus posisi, identitas penemu atau pelapor dan terlapor, daftar bukti, fakta dan analisis, kesimpulan dan rekomendasi. Kajian dituangkan dalam formulir model B13. Kajian diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu Kecamatan. Hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilu dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu atau bukan pelanggaran pemilu. Perlu kita teruskan. Setelah hasil kajian dugaan pelanggaran diputuskan, Panwaslu Kecamatan melakukan pemberkasan dan merekomendasikan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada instansi atau pihak berwenang sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menggunakan formulir model B13. Khusus untuk dugaan pelanggaran netralitas ASN, rekomendasi disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN melalui Bawaslu Kabupaten. Setelah itu, Panwaslu Kecamatan mengumumkan status penanganan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B18 dengan cara ditempelkan pada papan pengumuman dan diberitahukan kepada pelapor melalui surat resmi, sigap lapor atau media telekomunikasi. Demikian film pendek tentang penanganan pelanggaran pemilu. Semoga bermanfaat. Salam awal. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri